Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lanjut ya, di materinya masih di bab distribusi peluang dan kepadatan peluang. Sekarang kita akan masuk ke yang kasus lebih dari satu variabel. Kalau dari bab-bab sebelumnya kita belajar tentang kasus yang univariate atau satu variabel acak, jadi sekarang kita akan tambah ke yang lebih dari satu variabel acak. Bivariate untuk dua variabel acak. Jadi di sini yang difokuskan adalah pasangan nilainya, pasangan nilai variabel acak. Misalnya kalau bivariatnya ada x dan y, terus kalau multivariat berarti lebih dari 2 gitu. Nah, kalau distribusi yang bivariat dulu ya. Jadi ada dua buah variabel acak, kita sebut x dan y misalnya. Jadi ada untuk yang diskrit dulu, kalau kita ngomong jika x dan y adalah variabel acak diskrit, maka px, y atau peluang ketika variabel acak x bernilai x kecil dan variabel acak y bernilai y kecil itu adalah peluang dari x akan mengambil nilai x dan y akan mengambil nilai y, atau Px, y ini adalah peluang irisan peristiwa x dan y, x ketika x kecil dan variabel acak y ketika bernilai y kecil gitu. Oke, contoh yang kemarin ya, ini diingetin nanti akan dipakai di belakang. Jadi ada dua buah kaplet, kita akan pilih dari sebuah botol. Botol itu sendiri isinya ada 3 aspirin, 2 sedatif, sama 4 laksatif. Jadi kita akan ambil 2 dari botol yang isinya 3 macam kaplet ini ya. Nah, di sini didefinisikan variabel acak x dan y-nya itu, x-nya adalah berapa jumlah aspirin yang keambil dan y-nya adalah berapa jumlah sedatif yang keambil. Oke, sekarang tentukan peluang semua yang mungkin. Berarti yang mungkin kalau ada x dan y, aspirin dan y sedatif, berarti pasangan x y yang mungkin kalau diambil 2 kaplet itu ada 6. Yang pertama adalah x-nya 0, y-nya 0, aspirinnya 0, sedatifnya 0, 0, 1, 1, 0 dan seterusnya gitu ya. Maka untuk nyari peluangnya, nilai peluang x ketika x kecil dan y ketika y kecil itu adalah disimbolkan dengan fx, y gitu ya. Maka dari 3 aspirin akan diambil sebanyak x, 2 sedatif diambil sebanyak y, 4 laksatif akan diambil sebanyak ketika karena ini 2 kaplet, jadi 2 dikurangin berapa yang udah diambil gitu ya. Berarti kalau misalnya di bawahnya ini dari 9 kaplet isi botol itu akan diambil 2 gitu ya. Oke. Contohnya kita mau cari peluang ketika aspirinnya 1 dan sedatifnya 1, berarti peluang x sama dengan 1, y sama dengan 1 itu ya tinggal dimasukin x-nya 1, y-nya 1. X-nya 1, y-nya 1, di sini berarti 2 kurangin 1 kurangin 1, 0 gitu. Jadi nggak akan ada keambil laksatif. Yang keambil adalah 1 aspirin, 1 sedatif karena yang diambil 2 kaplet. Oke. Ini kalau nyari satu-satu, berarti untuk yang lainnya dengan cara serupa kita akan peroleh peluang semua pasangan nilai yang mungkin. Jadi aspirinnya sedatif maksimumnya sama-sama 2 gitu ya. Kalau ini sama-sama 0 berarti 1/6 dan seterusnya gitu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana distribusi peluang gabungan atau joint PF. Jika x dan y ini diskrit dulu ya. Jika x dan y variabel acak diskrit, maka yang tadi kita disimbolkan fx, y itu selanjutnya akan disebut sebagai joint PF atau joint probability function atau distribusi peluang gabungan. Untuk diskrit itu joint PF. Distribusi peluang gabungan atau fungsi peluang gabungan dari x dan y untuk setiap pasangan x dan y dalam kisarannya x dan kisarannya y. Jadi fx, y itu sebenarnya adalah peluang dari x sama dengan x dan y sama dengan y gitu. Itu namanya joint PF ya. Nah, teorema 7 ini analog dengan teorema 1, silahkan dibuka kembali di buku John Fruner Walpole. Teorema 1 jadi tentang yang fungsi yang univariate ya. Jadi fungsi bivariate dapat berfungsi sebagai joint PF sepasang variabel acak diskrit x dan y jika dan hanya jika memenuhi 2 kondisi berikut, yaitu joint PF-nya bernilai lebih dari sama dengan 0 untuk setiap pasangan nilai x, y, dan jumlahan semua dari kisarannya x dan kisarannya y dari si joint PF itu nilainya 1 ya. Sama kayak teorema 1 tentang
fungsi yang univariate atau satu variabel acak. Oke, nah contoh, tentukan berapakah K ya, sehingga join PF ini dapat sehingga fx, y ini dapat dikatakan sebagai join PF. Berarti kita akan lihat teorema sebelumnya yang kondisi apa yang terpenuhi sehingga suatu fungsi dapat dikatakan sebagai join PF atau distribusi peluang gabungan atau fungsi peluang gabungannya. Di sini x-nya kisarannya, range-nya dari karena diskrit jadi 1 2 3 y 1 2 3. Oke. Nah, sekarang berarti tadi ingat bahwa fx, y dikatakan join PF kalau dia jumlahannya 1 untuk semua kisaran x dan semua kisaran y. Berarti tinggal dimasukin kan tadi x-nya 1 2 3, y-nya 1 2 3. Berarti kan sigma x dari 1 sampai 3, y 1 sampai 3 masukin kx, y. Berarti ketika x1, y1 berarti k kali 1 kali 1 jadilah k, dan seterusnya sampai semua sigma terpenuhi. Oke, sehingga dari sini diperoleh k-nya adalah 1/36 gitu. Lanjut, sekarang untuk yang diskrit itu ada fungsi distribusi gabungannya. Fungsi distribusi gabungan untuk yang diskrit dulu ya. Jadi fungsi distribusi gabungan x dan y itu disimbolkan dengan f besar x, y gitu ya. Itu kalau yang untuk yang diskrit, maka fx, y itu adalah peluang semua x yang kurang dari sama dengan x dan y yang kurang dari sama dengan y, atau jumlahan dari semuanya gitu. Contoh yang tadi misalnya dengan kasus yang sama ya, persis ini yang ditanya adalah fungsi distribusi f 1,1. Ingat, ini adalah f besar, berarti ini adalah fungsi distribusi, berarti kita akan cari sigma untuk semua x yang kurang dari sama dengan 1 dan y yang kurang dari sama dengan 1 ya. Kan tadi ini adalah yang mungkin ya, berarti kalau x yang kurang dari sama dengan 1 berarti yang mungkin adalah 0,1, y yang kurang dari sama dengan 1 berarti yang mungkin adalah 0,1. Jadi ya udah tinggal 0,1 dikombinasiin. Berarti kalau 0,1 kan bisa 00, 01, 10 dan 11. Dijumlahin peluang yang tadi ada di sini. 00 itu 1/6 dan seterusnya. Sehingga dapatlah fungsi distribusi gabungan dari x sama dengan 1 kurang dari x sama dengan 1 dan y sama dengan 1 itu adalah 8/9. Perhatiin bahwa kalau yang misalnya ada contoh yang ditanya adalah untuk kasus tadi ya, couplet itu kalau ditanya min 2,1 x yang kurang dari sama dengan min 2 dan y kurang dari 1, ini kan kita nggak punya kalau yang kurang dari 2 minus 2, sehingga nggak bisa ini harus diabaikan karena kalau yang namanya fungsi gabungan itu harus mencakup ini dan ini kan ya. Jadi kita nggak punya pasangan min 2 dengan 0, min 2 dengan 1 itu kita nggak punya, sehingga dia nilainya 0. Kalau 3,7 dan 4,5 ini kan 3,7 ada di sini, 4,5 ada di sini. Jadi ya udah semua yang kurang dari 4,5, semua yang kurang dari 3,7 semuanya tercakup kan. Karena semuanya tercakup jadi nilainya pasti 1 gitu. Oke, lanjut. Gimana kalau join PDF atau distribusi kepadatan peluang gabungan? Ya. Ini berarti untuk yang kontinu seperti yang bisa ditebak. Jadi kalau kontinu itu didefinisikannya pada bidang x, y ya, karena kontinu jadi definisikan pada bidang. Jadi suatu fungsi fx, y ini disebut sebagai join PDF dari variabel acak x dan y yang kontinu ya. Jadi fungsi kepadatan peluang gabungan atau join PDF itu jika dan hanya jika peluangnya itu pada setiap wilayah A di bidang x, y itu adalah integral batasan wilayah A dari fx, y dari join PDF. Oke. Teorema 8 ini analog dengan teorema 5. Silahkan dibuka kembali teorema 5. Fungsi bivariat, suatu fungsi bivariat itu suatu fungsi fx, y dapat dikatakan sebagai join PDF dari pasangan x dan y yang kontinu jika dan hanya jika memenuhi dua kondisi. Yang pertama, join PDF-nya itu lebih dari 0 dan batasannya untuk setiap kisaran range-nya x, ini karena dx duluan ya, berarti ini kisaran x, dy ini berarti kisarannya y, itu nilainya 1. Oke. Contoh, join PDF dari dua variabel acak x dan y adalah ini gitu ya. Ingat batasan x 0 sampai 1, y 0 sampai 2. Tentukan peluang
dari X, Y yang elemen A, jadi A-nya itu mencakup wilayah X-nya dari 0 sampai setengah, Y-nya dari 1 sampai 2. Oh ya udah gampang, berarti kalau mau cari, ini kan fungsi distribusi ya sebenarnya, fungsi distribusi antara bukan distribusi tapi fungsi ditanya peluang batasan ini, udah tinggal diintegralin kan. X-nya dari 0 sampai 2, ini X dulu ya, berarti X-nya dari 0 sampai setengah, 0 sampai setengah, terus yang Y dari 1 sampai 2, berarti Y 1 sampai 2. Ketika kita mau integralin yang dalamnya dulu, berarti X dulu, berarti yang Y kita anggap sebagai konstan dan seterusnya gitu ya, sehingga diperoleh 11/80 gitu. Sekarang distribusi gabungan kalau yang kontinu, berarti serupa sebenarnya, cuma tinggal bagian kontinu, variabel acak X dan Y nya kontinu, terus dia disebut sebagai fungsi distribusi gabungan X dan Y, di mana X dan Y kontinu. Itu untuk semua yang kurang dari X, semua yang kurang dari Y, berarti integralnya adalah batasan maksimumnya X, maksimumnya Y, X dan Y batasan maksimum. Di sini Fs, T itu adalah join PDF dari X dan Y pada S dan T gitu. Bisa disebut fungsi distribusi gabungan X dan Y atau fungsi kumulatif gabungan. Jadi fungsi distribusi atau fungsi kumulatif itu disimbolkan dengan F besar X, Y kalau gabungan. Nah, analog dengan yang tadi pada teorema 6, jadi Fx itu kan turunan dari fungsi distribusi. Jadi fungsi PDF itu adalah turunan dari fungsi distribusi. Berarti kalau join PF itu adalah turunan parsial dari fungsi distribusi gabungan gitu, dimanapun turunannya eksis. Oke. Diketahui join PDF X, Y, F X, Y itu adalah fungsinya ini dari 0 sampai 1, 0 sampai 1 untuk Y juga. Terus tentukan fungsi distribusi gabungan dari keduanya. Oke, sekarang kita mencari distribusi gabungannya. Berarti kalau distribusi gabungan itu kan untuk kasus ini ada macam-macam nih. Kan kalau fungsi distribusi gabungan itu adalah peluang dari X yang kurang dari X tertentu kan ya. Nah, di sini dibuatlah beberapa gambaran ilustrasi wilayah. Jadi ini untuk yang X umum ya. Dari X sama Y dari 0 sampai 1, Y sampai 1, ini X yang lebih dari 1, ini X yang lebih dari 1 tapi Y-nya antara 0 sampai 1, ini X yang antara 0 sampai 1, Y-nya lebih dari 1, ini X dan Y lebih dari 1. Oke. Sekarang fungsi gabungannya kita cari, fungsi distribusinya. Pertama kalau yang 0 kurang dari 0, ini pasti 0 ya, karena tidak didefinisikan sama sekali. Jadi maksudnya gini, turunan ini pasti 0 gitu. Terus, integral. Kok integral? Ya jumlahan dari yang ada di sini. Ketika batasannya 0 itu nilainya 0. Ketika batasannya sampai 0. Sekarang yang kedua, ketika batasannya 0 sampai 1, 0 sampai 1. Ingat, kalau kumulatif itu kumulatif kurang dari ya. Kurang dari. Kalau di batasan 0 sampai 1 ini 0 sampai 1 dia ambil dari batasan X sama Y gitu. Sehingga diintegralin. Wilayah kedua dari ketika X-nya lebih dari 1, Y-nya sampai 1. Nah, kalau lebih dari 1, gambaran kan kalau lebih dari 1 berarti kumulatifnya adalah batasnya sampai 1 kan. Gitu. Jadi batasnya sampai 1. Ini untuk yang X, kemudian yang Y-nya 0 kurang dari 1 berarti batasannya yang sampai Y dan seterusnya. Sehingga didapatlah fungsi distribusi gabungan yang seperti ini. Pada 4 wilayah ditambah yang 0 tadi jadi ada 5. Contoh lagi, tentukan join PDF dari ini, tentukan join PDF. Kalau kita punya fungsi distribusi ya di sini, terus habis itu digunakan untuk cari peluang. Kan kalau join PDF kalau punya distribusi berarti harus cari turunan parsial ya. Turunan parsial yang pertama terhadap X terus terhadap Y gitu. Terus dapatlah nilai ini. Ya. Terus habis itu ini dah join PDF-nya. Join PDF-nya tetap ada dua fungsi, ketika batasan ini dan ketika batasan yang lainnya. Terus kalau mencari peluang dari ini sampai ini untuk batasan X, 1 sampai 2 untuk batasan Y, tinggal diintegralin dari si join join PDF tadi yang didapat. Oke.
Sekarang kalau yang multivariat, nah kalau multivariat sebenarnya serupa, tinggal dikembangin dari yang tadi. Jadi di sini ada x1, x2 sampai xn gitu. Jadi tinggal peluang x yang sama dengan x1 sama dengan x2 sama x. Kalau yang diskrit. Terus berarti kalau fungsi distribusinya ya udah tinggal kurang dari sama dengan x1, x2 tinggal ditambah variabel. Ini ada contoh, nanti bisa dilihat ya. Kalau y sama dengan 2 dan y tambah z kurang dari sama dengan 3 dengan join PDF 3 variabelnya ini. Berarti x sama dengan 2 berarti semua 2 x nya tetap 2, y tambah z nya kurang dari sama dengan 3, berarti yang kurang dari sama dengan 3 itu kan bisa karena tadi ini nilainya 1, 2 berarti yang mungkin adalah 1, 1, 1, 2 sama 2, 1 karena harus kurang dari itu sama dengan 3. Ini nilainya dari mana? Tinggal dimasukin aja ke sini x, y, z ya. Kalau continue berarti sama ya, tinggal pakai integral batasannya. Jadi ini sebenarnya memperluas dari kasus bivariat tadi. Tinggal integral ditambahin aja. Jadi ini selesaikan dulu yang x1 dengan asumsi yang variabel lainnya itu dianggap konstan. Berarti kalau fungsi distribusi gabungannya berarti adalah turunan parsial dari si variabel-variabel acak tadi dengan turunannya eksis gitu ya. Yang penting eksis. Dimanapun turunannya itu eksis. Ini contohnya. Ini sama aja ya, cuman batasnya nambah aja 1 dari 0 sampai setengah sampai 1 untuk x2, terus kurang dari 1 untuk, berarti ini tinggal 0 sampai 1, ini berarti dari x1 duluan ya, x1, batasan x2, terus batasan x3, caranya dari yang paling terkecil. Oke, itulah. Ini beberapa istilah, jadi kalau jangan sampai bingung kalau dengar kata join PF itu artinya fungsi peluang gabungan atau fungsi peluang atau distribusi peluang gabungan sama aja. Untuk yang diskrit, kalau yang continue namanya join PDF atau fungsi kepadatan peluang gabungan atau kepadatan gabungan doang kadang dibilang, atau dibilang distribusi kepadatan gabungan, jadi nggak masalah, sama aja. Oke, siap, semangat. Oke, assalamualaikum.